Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak ibu, kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tapi dalam pertemuan kali ini kita sudah masuk subtema 2, yaitu pada tema 2. Bekerja sama mencapai tujuan. Sebelum pelajaran dimulai, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa anak ibu buka LKS dan buku paket. Materinya ada di situ. Jadi ibu gabungkan dari kedua buku. Nah, adapun materi kita di subtema 2 ini yaitu menulis informasi penting dari sebuah teks menggunakan kalimat efektif dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak ibu masih ingat ya peta pikiran? Peta pikiran itu yang sudah kita buat, ada tanda panahnya, ada kotak-kotaknya. Ya. Jadi, kita akan membuat kalimat efektif dalam bentuk peta pikiran. Nah, silakan dibuka paketnya yang berada di halaman, ibu buka dulu ini, halaman 101. Berada di halaman 101. Biar mudah anak ibu memahaminya. Menulis informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kita dapat menuliskan kembali informasi penting yang terdapat dalam satu teks. Hal tersebut dapat memudahkan anak ibu untuk mengingat informasi yang sudah anak ibu temukan dalam satu teks. Akan tetapi, anak ibu perlu menuliskan kembali informasi tersebut dengan menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nah, ini dia. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu ada subjek atau disingkat S, predikat disingkat dengan P, objek, keterangan. Perhatikan contoh berikut. Subjek itu adalah orangnya atau pelaku. Sedangkan predikat itu adalah yang dikerjakan. Sudah, objek itu bendanya. Keterangan itu yaitu keterangan waktu, tempat. Nah, contoh nomor 1. Seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Siapakah yang mempertahankan? Seluruh bangsa Indonesia. Nah, siapa? Berarti kan tokoh, nak. Itulah dia subjeknya. Nah, predikat itu mempertahankan. Apa yang dipertahankan? Kemerdekaan. Contoh kedua, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Siapakah yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta adalah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di manakah diproklamasikan? Di Jakarta. Maka ini keterangan tempat. Oke. Kemudian dibuka di LKS yang berada di halaman 37. Nah, materinya sama. Menggali informasi dari teks menggunakan kalimat efektif. Sama ya materinya. Apa itu kalimat efektif? Nih, merupakan kalimat yang ditulis dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, memiliki unsur pokok kalimat. Itu tadi, memiliki subjek, predikat. Minimal yang dua ini baru dikatakan kalimat efektif. Yang kedua, tata pada aturan ejaan yang berlaku. Yang tadi, ada pedomannya. Yang ketiga, hemat menggunakan kata.
Salah satunya dengan cara menghindari penggunaan kata yang tidak perlu. Contoh ini, para tamu-tamu, nih lihat ya, para tamu-tamu ini kan sudah tidak efektif. Kenapa nak? Karena para itu artinya sudah banyak. Berarti lebih dari satu tamunya. Sedangkan tamu-tamunya diulang, berarti tamunya juga banyak. Jadi kalau dibuat ini banyak-banyak mulai berdatangan. Jadi biar hemat hanya pakai satu. Pilih tamu-tamu mulai berdatangan atau para tamu mulai berdatangan. Ketika menggunakan kata para tamu, berarti tamunya cukup satu kali. Ketika menggunakan tamu-tamu, kata paranya tidak ada. Karena arti para dan pengulangan kata tamu adalah banyak. Oke, nak? Yang keempat, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Menggunakan pilihan kata yang tepat. Nah, kita lihat ini. Membuat peta pikiran dari teks sejarah. Nah, jadi di sini nanti ada teks berupa sejarah. Peta pikiran juga dapat digunakan untuk membandingkan informasi penting dari teks sejarah. Bisa untuk membandingkannya ya. Adapun langkah-langkah membuat peta pikiran. 1. Baca teks dengan cermat. 2. Buat kerangka peta. Ini yang sering Ibu sebut. Gunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian tuliskan informasinya. Pertemuan kemarin juga sudah Ibu contohkan. Menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Diagram ini sama juga dalam bentuk peta pikiran. Ingat kembali cara menuliskan informasi penting dalam bentuk bentuk diagram. Kamu dapat menggunakan kata tanya yang ini untuk menentukan informasi penting. Oke? Kita lihat contoh berikut ini. Ayo berlatih. Ini ada di paket yang berada di halaman. Sebentar, Ibu buka dulu. Biar anak Ibu udah halaman 120. Nah, bacalah teks berikut dengan cermat. Kita kerjakan sama-sama ya nak ya. Judulnya Peristiwa Bandung Lautan Api. Ini judul, maka judul berada di tengah. Kemudian kita buat aspek untuk membantu mencari informasi penting. Ada kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Jadi ada 6 kata tanya yang kita gunakan untuk mencari informasi penting. Langkah pertama kita baca teksnya. Pada awal kemerdekaan Indonesia, ada banyak peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Tahukah kamu mengapa peristiwa tersebut dinamakan Bandung Lautan Api? Bandung Lautan Api adalah peristiwa peperangan antara sekutu dan tentara Indonesia yang terjadi di Bandung, Jawa Barat pada malam hari tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Bandung Lautan Api karena pada saat terjadi peperangan, pemerintah Indonesia bersepakat untuk membumi hanguskan Bandung Utara. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah sekutu menggunakan senjata dan fasilitas yang ada sebagai markas strategis mereka. Nah, setelah kita baca, kita gunakan aspek. Kita buat kata apa. Kira-kira apa bisa kata apa ini? Kita buat dari kalimat di situ. Bisa. 1. Apa peristiwa penting yang terjadi? Nah, bisa kan? Maka itu apa peristiwa penting yang terjadi? Itu kata atau kalimat tanyanya. Dan kita tulis juga jawabannya. Apa jawabannya? Peristiwa penting yang terjadi
yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban, dan itu ada di dalam teks. Dapat satu informasinya. Kita gunakan kata siapa. Nah, kita cari siapa, berarti itu harus berupa tokoh. Kira-kira ada nggak nama tokoh di sini? Kita lihat. Pemerintah Indonesia bersepakat membangun. Siapakah yang bersepakat untuk membumi hanguskan Bandung Utara? Pemerintah Indonesia. Nah, itu ada jawabannya di sini. Pemerintah Indonesia. Bisa kita buat kalimat untuk informasi pentingnya. Pemerintah Indonesia bersepakat untuk membumi hanguskan Bandung Utara. Sudah dapat 2 informasi. Nah, kita gunakan kata di mana. Kira-kira apa yang bisa kita buat di situ? Peristiwa penting terjadi di mana? Di mana terjadi peristiwa peperangan antara sekutu dan tentara Indonesia? Nah, di mana? Di Bandung, Jawa Barat. Jadi bisa kita buat peristiwa peperangan antara sekutu dan tentara Indonesia yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. 3 informasinya. Dan begitulah seterusnya sampai ke 6 kata aspek tadi bisa kita pakai. Oke, Nak? Nah, Ibu rasa anak Ibu sudah pandai. Nah, sebagai tugas mandiri anak Ibu, pilih salah satu teks bacaan berikut, kemudian buat peta pikiran. Nih, kalau di LKS kamu itu ada di halaman 48 perintahnya. Nah, kalau perintahnya di sini, bagilah kelas menjadi 4 kelompok. Nah, karena kita belajarnya di rumah masing-masing, tidak dibuat kelompok ya, Nak ya. Jadi kerjakan masing-masing. Tapi memilih salah satu aja. Hanya satu anak Ibu pilih. Tidak usah dikerjakan 4-4. Apa Bu yang dibuat? Membuat peta pikiran. Nah, dibuatlah seperti ini tadi. Buat judulnya di tengah. Baru buat apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, mengapa. Nah, di dalam kotak ini buat pertanyaannya dan buat jawabannya. Itulah informasi penting. Dan untuk menjawabnya itu gunakanlah kalimat efektif ya. Jadi tidak boleh mubazir katanya atau berulang-ulang. Nah, jadi pilih salah satu aja. Boleh perundingan Linggarjati, boleh perjanjian Renville, boleh perjanjian Rumroyen, boleh konferensi meja bundar atau KMB. Pilih satu saja. Tidak usah semua ya. Dan itu dibuat peta pikirannya atau diagramnya. Nah, di sini ada teksnya. Ini teks nomor 1. Nah, jadi dari teks inilah anak Ibu cari informasi penting tadi dibuat dalam bentuk peta pikiran. Cari di sini. Nah, atau pilih teks nomor 2. Cari juga di sini informasi penting tadi. Atau teks ketiga, perjanjian Rumroyen. Atau juga teks yang keempat. Anak Ibu bebas memilih, boleh 4, boleh yang ketiga, boleh yang kedua, boleh yang pertama. Yang jelas pilih satu saja dan buat peta pikiran. Oke, Nak? Nah, mudah-mudahan yang sudah Ibu sampaikan ini bermanfaat buat anak Ibu. Jadi yang punya LKS silahkan lihat di LKS. Dan ini dikerjakan di mana? Di buku tulis. Ya, di buku tulis nanti fotokan ke Ibu. Itu saja untuk materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami anak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu saja, kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.